masih tetap semangat ya. Kita ketemu lagi. Nah, untuk kali ini, di video tutorial kali ini, saya akan memberikan tata cara penggunaan dari salah satu aplikasi yang bisa membantu terutama adik-adik di pelajar membuat sebuah naskah, yaitu aplikasi Google Dokumen ya. Nah, untuk adik-adik, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mempergunakan aplikasi Google Dokumen, masih bingung bagaimana caranya, terutama di HP ya. Nah, sebentar saya akan berikan video tutorial penggunaan dari aplikasi Google Dokumen menggunakan handphone atau versi Android-nya ya. Nah, silakan disimak, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, kita sekarang akan mencoba mempergunakan aplikasi dari Google Doc ya. Yang pertama, pastikan terinstall dulu di Android-nya ya. Oke, kita ketikkan Google Dokumen. Oke, kalau belum install silakan diinstal dulu ya. Kalau sudah selesai tinggal dibuka. Oke, nanti dia akan login sesuai dengan akun yang kita pakai. Nah, dilihat di pojok kanan, di situ akan kelihatan akun-akun yang sedang aktif. Silakan dipilih akun mana yang mau dipakai. Dalam ini saya pilih salah satu akun saya. Oke. Nah, kemudian, di sini akan tampil beberapa dokumen yang sudah pernah saya buat. Ya, kalau belum pernah membuat dokumen di akunnya, nanti halaman ini akan kosong. Ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan setelah memastikan akun adalah, karena bagaimanapun juga ya, Google Doc ini adalah salah satu aplikasi dari Google, jadi dia harus terkoneksi dengan internet. Ya, itu pastikan dulu anak-anak terkoneksi dengan internet ya. Oke, klik lambang plus pojok kanan, muncul seperti ini. Kita pilih dokumen baru. Nah, ini adalah tampilan dari area kerja dari Google Doc. Oke, nanti kita di sini akan mulai menulis. Oke, yang pertama misalnya saya tulis seperti ini, nama saya. Oke, seperti itu saya tulis. Dilanjutkan lagi pengetikannya seperti biasa. Nah, setelah selesai, pengaturan-pengaturan sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang paling sering ya kita pakai adalah misalnya untuk mengatur jenis tulisan ya, pastinya. Silakan diblok dulu semuanya ya, dipilih dulu semuanya. Saya pilih semua. Kemudian lihat menu di atas A. Nah, di sini sudah ada pengaturan dari fontnya. Kita klik font, pilih font yang diinginkan ya. Ini jenis-jenisnya yang normal ya. Biasanya yang sering dipakai dalam penulisan naskah Times New Roman gitu misalnya. Oke. Setelah diklik, kita bisa kembali, itu jenisnya adalah Times New Roman. Kemudian selain jenis tulisan, selanjutnya adalah ukuran atau size. Size-nya ada di sini ya. Size berapa? Misalnya 14, tinggal dipilih itu 14 ya. Kemudian cetak tebal dan garis bawah ya, atau mungkin cetak miring. Bisa diperhatikan di atas ya. Ada cetak tebal, kemudian ini untuk italik atau miring, ini untuk garis bawah atau underline. Caranya kita tinggal pilih atau blok bagian yang mau diatur, kemudian kalau mau cetak tebal kita cetak tebal. Nah, seperti itu hasilnya. Mudah ya, simple cara penggunaannya, dan pastinya sangat membantu, apalagi misalnya kita keterbatasan, nggak ada laptop, nggak ada komputer, kita punyanya sarana HP, manfaatkan itu. Nanti bisa kita pakai kok untuk ngetik tugas-tugas, itu bisa. Yang penting niat dulu ya, semangat dulu. Nah, itu sederhana ya, penggunaan yang paling umum. Kemudian ini ya, untuk undur itu mengembalikan ya, ini ya biasa fasilitas seperti yang di web, ini unduh, ini redonya ya.
Kemudian, nah setelah misalnya kita selesai mengetik, ini hal-hal dasar ya yang sering kita pergunakan. Selanjutnya bagaimana kalau kita mau menyimpan? Nah, cara menyimpannya pun sebenarnya dia udah otomatis ya, sudah otomatis tersimpan. Hanya saja untuk memudahkan pencariannya kita perlu isi nama. Caranya bagaimana? Lihat di pojok kiri atas ada lambang checklist ya yang warna biru kalau di sini. Ini tinggal saya cek. Sudah ya. Kemudian habis itu ada dokumen tanpa judul. Itu diklik, silakan diganti dokumennya apa. Misalnya saya pilih latihan pertama gitu ya, latihan pertama. Oke. Setelah itu klik OK. Sudah, lihat di atas latihan pertama. Selanjutnya kalau mau melanjutkan lagi, tinggal diklik. Lihat lambang pensil di bawah. Lakukan editing lagi. Ya, ditambahkan lagi. Misalnya, oke, saya isi nama depan saya seperti itu misalnya. Kalau sudah selesai, tinggal checklist lagi ya yang di atas. Nah, setelah itu akan tersimpan di satu latihan yang pertama. Kalau sudah selesai, kita tinggal back. Dia akan kembali ke halaman depan. Lihat di sini yang paling pojok kiri atas akan muncul atau paling atas akan muncul dokumen yang paling terakhir kita edit. Kan sangat mudah ya, latihan 1. Nanti kalau kita mau melanjutkan, tinggal klik kembali ya, muncul lagi. Kemudian mau melakukan editing, tinggal klik lambang pensil di bawah ya. Oke, untuk pengaturan yang lain misalnya di pengaturan format paragraf. Oke, pengaturan format paragraf seperti ini. Lihat di atas. Nah, yang ini. Ya, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan atau justify ya istilahnya. Caranya sangat mudah ya. Kita bisa dengan cara di blok. Misalnya saya blok semua, boleh. Kemudian aktifkan fiturnya. Tinggal diklik di rata tengah atau rata kanan, bisa juga ya. Saya kembalikan ke kiri. Atau bisa juga dengan cara menaruh kursor yang berkedip itu di bagian dari tulisan yang mau kita atur. Seperti ini misalnya, ini paragraf kita yang pertama ya. Saya taruh misalnya dia di depan. Tuh, seperti itu. Kemudian saya klik, bawa ke tengah, dia mau. Secara otomatis dia akan ke tengah. Atau saya taruh kanan juga bisa ya. Atau kursornya saya pindah di tengah-tengah, di situ ya. Oke, kemudian saya pilih kiri juga bisa. Mudah ya penggunaannya. Pengaturan yang lain juga yang sering adalah pembuatan penomboran. Oke, saya turunkan kursornya. Kita akan membuat di sini penomborannya ya. Oke, mohon maaf. Nah, ini adalah penomboran. Lihat di kanan. Ya, ini itu adalah penomboran ya. Pakai balet bisa atau numbering. Numbering ada di sebelah kanannya. 1 seperti itu. Misalnya saya di sini akan tuliskan makanan kesukaan saya. Misalnya nasi goreng ya. Kemudian saya tekan tombol enter. Yang kedua muncul seperti itu. Misalnya makanan yang kedua mie goreng. Oke. Siang-siang lagi lapar ya. Dan yang ketiga misalnya bakso. Wah, ini menggoda semua nih ya. Oke, kalau sudah selesai tinggal dihapus. Seperti itu ya. Oke, dah dia akan kembali. Kemudian kalau misalnya fasilitas yang kedua, misalnya saya tulis minuman ya, untuk minumannya. Oke, saya pilih penomborannya. Kalau tadi pakai 1 2, sekarang saya mau pakai simbol. Ini simbolnya ya. Oke, balet misalnya minumannya jus. Kemudian air putih. Kemudian ada es teh. Nah, seperti itu. Gampang kan ya makanya? Bagaimana kalau misalnya udah milih mau diganti? Seperti ini 1 2 3.
saya ganti pakai simbol bulat-bulatan. Tinggal saya taruh misalnya nomor 1 saya taruh, habis itu saya ganti aja balik. Nah, semua berubah. Ya, tinggal ditaruh di salah satu untuk minumannya, saya pakai 1, 2, 3, semua sudah di rumah. Ya, gampang kan ya? Oke, sekarang semua saya pakai simbol balik, biar sama. Nah, ya, silakan dicoba ya. Oke, sudah disimak videonya? Oke, mudah-mudahan membantu ya. Nah, tadi di video yang sudah disaksikan masih dasar-dasar dari penggunaan aplikasi Google Dokumen. Nah, untuk penggunaan fitur-fitur yang lain bisa disimak pada video tutorial yang bagian kedua ya. Nanti silakan dilihat pada video tutorialnya yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di video tutorial yang membahas tentang Google Doc di bagian yang kedua ya. Sampai jumpa.